Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Nah, pada bahasan kali ini kita masih akan mempelajari tentang pembelajaran 3 dengan subtema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga menghargai teman. Nah, sebelum kita lanjut, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, pada bahasan kali ini tentang aku anak soleh, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga, santun dan menghargai teman. Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat artinya menghargai, ta'zim, khidmat, dan sopan. Hormat juga berarti perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau ta'zim. Patuh artinya suka menurut pada perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Nah, anak-anak, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, orang tua kita, ibu dan ayah, telah banyak berbuat baik kepada kita. Bahkan sejak kita masih dalam perut ibu, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ibu. Ayah menyediakan makanan dan tempat tinggal, juga memberi rasa aman, sehingga kita yang berada di dalam perut ibu tumbuh dalam keadaan sehat. Ayah terkadang harus bercucuran keringat serta mengalami kepedihan dan kesulitan untuk menyiapkan kelahiran anaknya. Nah, inilah perjuangan orang tua kita, baik ibu dan ayah, dalam melindungi kita. Nah, sekarang bagaimana sikap anak hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, yang pertama, kita harus menghormati orang tua. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Terjemahnya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di potongan ayat ini dijelaskan bahwa kita menyebutkan kata saja kepada orang tua itu tidak boleh, apalagi kita sampai membentaknya. Makanya kita diharuskan untuk selalu berbuat baik, bertutur kata yang baik kepada orang tua. Nah, yang kedua yaitu mendoakan orang tua. Nah, sebagaimana disebutkan juga dalam surat Al-Isra ayat 24, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahnya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang ketiga, berterima kasih kepada orang tua. Cara kita berterima kasih kepada orang tua bisa dengan cara berikut. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan kita. Nah, inilah cara kita berterima kasih kepada orang tua. Diusahakan kita harus selalu senantiasa membantu kedua orang tua kita.
Nah, selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan, mengajarkan kita akhlak yang baik. Beliau juga telah berjasa mendidik kita. Nah, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Nah, sekarang bagaimana sikap hormat kita dan patuh kepada guru? Nah, di sini dijelaskan, saat bertemu guru, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang kedua, bersalaman dengan mencium tangannya. Yang ketiga, memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Nah, saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya satu, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Nah, saat guru menasehati, kita mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya, serta berbicara dengan guru. Kita harus satu, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Dan ketika saat guru sedang mengajar, maka kita harus duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, dan memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai orang lain, yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, sekarang bagaimana contoh santun dan menghargai teman? Yang pertama, mengucapkan salam serta memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri dan saat bertemu. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, buruk, bangsawan, rakyat jelata dan sebagainya. Ya, dalam berteman berarti kita tidak boleh saling pilih. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang baik. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Kedelapan, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Dan memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Nah, inilah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan ya materi hari ini bisa kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus bersikap santun kepada orang tua, bagaimana kita harus bersikap dan hormat kepada guru, dan juga bagaimana cara kita untuk menghargai teman. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.